suatu hari, saya Bidan Putri yang bertugas di desa Teluk Setimbul. Saat itu saya baru 1 minggu bertugas di desa Teluk Setimbul. Tetapi saya mendengar informasi dari warga bahwa terdapat di pulau seberang ada beberapa warga yang bernama Pulau Asam tidak mengetahui tentang KB. Jadi saya sebagai bidan ingin sosialisasi tentang apa itu KB, apa manfaat dan tujuan KB untuk pulau tersebut. Sampai di Pulau Asam, saya harus melewati beberapa jalan. Saya harus naik sampan, saya harus melewati lautan dengan menggunakan pompong, dan juga saya harus melewati salah satu sungai untuk sampai di rumah tempat yang ingin saya sosialisasi tentang keluarga berencana. Ibu, perkenalkan saya Bidan Putri. Saya itu bertugas di desa Teluk Setimbul sana, Bu. Saya di sini datang untuk bertujuan bagaimana membantu di desa Pulau Asam namanya, Bu. Ya, Pulau Asam ini. Dengan adanya saya bisa membantu kebutuhan yang dibutuhkan untuk desa Pulau Asam ini. Ibu, sebelum kita melakukan kegiatan, saya harus mengajarkan Ibu cara mencuci tangan baik dan benar. Ibu tahu nggak, di tempat Indonesia ini tersebarnya virus corona. Ini Bu, untuk Ibu. Jadi kita harus rajin-rajin mencuci tangan, Bu. Jaga jarak juga. Gini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, Bu ya. Di sini saya akan Iya, Bu. Nama saya Siti. Suami saya kerja nelayan. Umur saya 49 tahun. Anak saya ada 9, Bu. Harus cuci tangan dulu, Bu ya. Iya, Bu, ya. Harus cuci tangan. Gimana cara cuci tangannya? Oh, pertama gini. Kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Iya, Bu, saya nggak tahu tentang KB itu, saya nggak tahu, Bu. Ibu tahu lah, dari kampung sebelah dekat kampung saya jauh, Bu. Harus lewat pompong, naik pompong, harus lewat sungai. Macam mana lah, Bu, saya nak KB dari kampung sebelah, kecuali ada yang datang gitu kan, Bu. Terus saya tak tahu juga, Bu, KB itu ada KB apa saya tak tahu. Saya aja melahirkan anak saya itu jaraknya tak jauh-jauh, dekat. Terus yang bantu melahirkan tuh bidan desa kami dekat situ rumah dia. Iya, Bu, kami pun tak tahu kan, Bu, tentang KB apa. Kemarin Ibu datang pun pakai pompong, ada penghuni jauh kan, Ibu. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang KB. Apa itu KB? KB adalah keluarga berencana, adalah suatu usaha untuk mengatur jumlah dan jarak anak, antara kelahiran anak, juga meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan keluarga. Dengan adanya KB, Ibu bisa mengatur jarak kehamilan. Karena Ibu nggak bisa, karena Ibu tidak ber-KB, makanya anak Ibu jaraknya dekat ya, bukan? Kemudian juga bisa mengatur jumlahnya. Apa ada manfaat KB itu? Ada, Bu, manfaat dari KB itu. Yang pertama, menghindari kehamilan risiko tinggi. Risiko itu tinggi itu, Bu, pertumbuhan pecah dini, hipertensi. Begitu banyak yang mengakibatkan risiko tinggi kepada kehamilan. Dan juga, Bu, menurunkan angka kematian ibu dan bayi.
Dan ada lagi meringankan beban ekonomi keluarga, karena banyaknya ekonomi keluarga semakin meningkat dan juga bisa diatur. Kemudian membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera. Dan ibu, siapa yang harus ber-KB? Pasangan usia subur, yaitu usia 15 sampai 49 tahun yang ingin menunda kehamilan. Apalagi ibu anaknya udah 9, umurnya 49 tahun, itu juga termasuk risiko tinggi bu kalau mau hamil lagi. Dan juga ibu, metode kontrasepsi itu bu, ada metode laksasi, kondom, pil KB, KB suntik, implan atau susu, IUD, dan steril. Saya akan jelaskan, yaitu pertama MAL, metode amenor laktasi. Itu ya bu, metode KB yang cocok untuk ibu nifas. Syaratnya menyusui bayi secara eksklusif setelah melahirkan. Hanya hasil saja. Kemudian belum haid, efektif hanya sampai 6 bulan. Kalau KB ini hanya efektif sampai 6 bulan. Kemudian ada kondom bu. Kondom itu keuntungannya ya bu ya, efektif bila digunakan dengan benar, tidak mengganggu ASI, murah dan mudah didapat, mencegah penyakit menular seksual. Keterbatasan atau kekurangannya bu ya, efektivitas tidak terlalu tinggi, agak mengganggu hubungan seksual, bisa terjadi alergi bahan dasar kondom. Kemudian ada pil KB bu. Pil KB itu efektif bila digunakan dengan benar, kemudian tidak mengganggu hubungan seksual, harus diminum setiap hari. Nanti ada pil itu setiap hari diminum dengan jam yang sama, makanya kadang orang itu membuat alarm. Kemudian pil itu ada dua bu ya, ada pil kombinasi dan mini pil. Pil kombinasi itu berisi dua hormon, yaitu hormon estrogen dan progesteron, tidak untuk ibu menyusui. Contohnya itu Diane, Yasmin. Kemudian mini pil berisi satu hormon, yaitu hormon progesteron, tidak mengganggu ASI ya. Jika lagi menyusui boleh minum pil ini. Dan juga dapat terjadi gangguan haid, siklus air memendek, memanjang, tidak haid, pendarahan bercak. Contohnya Edison. Kemudian ada KB suntik. KB suntik ini ada dua bu, ada KB suntik 1 bulan, KB suntik 3 bulan. KB suntik 1 bulan itu mengandung estrogen dan progesteron, ganggu produksi ASI, harus datang setiap 1 bulan ke suntik. Kemudian suntik 3 bulan mengandung progesteron saja, tidak mengganggu produksi ASI, harus datang setiap 3 bulan, dapat terjadi gangguan haid gitu bu. Bu, saya paham. Kemudian bu, ada implan susu atau susu KB, dipasang di lengan atas bagian dalam. Nah di sini bu, di sini ada berisi 2 batang dan 1 batang, efektif selama 3 tahun. Ini agak jangkanya panjang bu ya. Ini mengandung hormon progesteron, tidak mengganggu produksi ASI, tidak mengganggu hubungan seksual, dapat ditabur di setiap saat sesuai kebutuhan dan kembali kesuburan cepat. Dapat terjadi perubahan pada bola haid, dapat terjadi perubahan berat badan. Dan juga selanjutnya IUD atau spiral ditanam di dalam rahim untuk mencegah pertemuan sel telur dengan sperma. Efektif tinggi, jangka panjang 8 sampai 10 tahun. Tidak mengganggu produksi ASI, tidak mengganggu hubungan seksual, tidak mempengaruhi berat badan, haid lebih banyak. Kemudian kontrasepsi mantap steril, khusus digunakan untuk pasangan suami istri yang benar-benar tidak menginginkan tambah anak lagi. Dilakukan dengan cara pembedahan bu, operasi itu bu ya. Harus dilakukan oleh dokter terlatih, sangat efektif dan bersifat permanen, tidak ada efek samping, tidak ada perubahan fungsi seksual. Contohnya itu metode operatif wanita untuk wanita, untuk pria metode operatif pria. Kadang ada pemerintah berkata ya 2 anak cukup. Jadi risiko hamil tua itu sangat berbahaya juga bu untuk ibu. Kemudian saya akan menjelaskan kepada ibu terlalu banyak anak. Itu bu ya. Terlalu banyak anak adalah ibu pernah hamil atau melahirkan lebih dari 4 kali atau lebih. Ibu anaknya
lebih ya, 4 kali. Kemudian akan ditemukan kesehatan yang terganggu, kekendoran pada dinding perut, tampak pada ibu dan perut mengandung. Risiko yang terjadi ya Bu ya, ini ya Bu ya. Kelainan letak, persalinan letak lintang, robekan rahim dan kelainan letak lintang, persalinan lama, pendarahan pasca persalinan. Kemudian Bu, dapat mengakibatkan terjadinya gangguan dalam kehamilan, dapat menghambat proses persalinan seperti kelainan letak, tumbuh kembang anak kurang optimal, menambah beban ekonomi keluarga. Kemudian Bu ya, apalagi umur ibu sekarang udah 49, itu ibaratnya itu terlalu tua Bu untuk hamil. Nah, pada usia ini organ kandungan menua, jalan lahir tambah kaku. Ada kemungkinan besar ibu hamil mendapat anak cacat. Terjadi persalinan macet dan pendarahan. Risiko yang dapat terjadi nih Bu, hipertensi, tekanan darah tinggi, preeklamsi, ketuban pecah dini, yaitu ketuban pecah sebelum persalinan mulai, persalinan macet, ibu yang mengajan lebih dari 1 jam, bayi tidak dapat lahir dengan tenaga ibu sendiri melalui jalan biasa, pendarahan setelah bayi lahir, bayi barat lahir rendah BBLR kurang dari 2.500 gram. Yang harus diketahui Bu ya, pada usia ini kondisi kesehatan ibu mulai menurun. Nah, fungsi rahim menurun, kualitas sel terus berkurang, meningkatkan komplikasi medis dan persalinan. Jadi apalagi itu Bu, rumah ibu kan ya ibaratnya jauh, ibu harus nyebrang dulu kalau mau apa-apa. Ibu harus pergi naik pompong, harus nyebrangin sungai. Jadi saran saya sebaiknya ibu ke KB. Ibu ada telepon? Oh ada, nanti saya kasih nomor. Jadi jika ibu mau ber-KB, mau ambil KB apa, misalnya Bu saya mau KB ini, saya bersedia datang. Kalau ibu sibuk, kalau ibu nggak sibuk boleh ibu datang ke Teluk Simbul, ajak suami. Oh suaminya kerja, oh nelayan ya Bu ya, kadang pergi malam, kadang pergi pagi, pulang sore, udah capek, nggak bisa ya kemana-mana ya. Baiklah Bu, jadi ibu nanti kalau ada apa-apa Bu, saya mau KB. Nah, saya telepon saya bersedia untuk datang. Jadi keputusan ibu bagaimana? Kalau macam gitu saya nak KB lah Bu. Saya takut. Umur saya dah tua 49 tahun. Saya takut lah macam gitu. Nanti asyik beranak aja. Ngeri juga apa yang dicakap-cakap ibu tadi tuh. Takut mati juga lah ibu macam gitu. Saya nak KB lah macam gitu. Ngeri saya tengok. Jadi Bu, rencananya setelah ibu jelaskan tuh kan, saya nak ambil KB. Pilih aja lah macam gitu Bu. Kan ya, jadi saya tak bolak-balik gitu, jauh pakai sampan. Nah, jadi nanti entah suami saya ambil dekat kampung sebelah, dekat tempat ibu. KB pin tuh kan Bu. Jadi senang. Saya dah ngerti juga yang dijelaskan ibu tuh. Bu, makasih banyak lah Bu. Dengan ibu datang sini saya jadi paham, jadi ngerti yang ibu jelaskan. Sebetulnya saya pun kenapa anak saya 9, karena saya tak pernah KB, saya tak tahu KB itu apa. Makanya anak saya banyak, dekat-dekat jarak dia 1 tahun aja. Jadi saya bersyukur juga dengan ada ibu datang sini, saya ngerti tentang KB, jadi saya bisa KB. Karena baru berapa bulan nih lah Bu, ibu tugas dekat kampung sebelah tuh, kampung kami belum ada apa-apa. Itulah Bu, kerja suami saya nelayan, makanya tak tahu apa benda saya ini juga, sekolah pun tidak. Mana? Oh, ibu pengen KB suntik atau KB pil? Oh, KB pil, ya Bu. Jadi kalau KB pil, ibu harus makan, minumnya itu 1 hari 1 kali, itu efektif dalam 1 hari Bu ya. Ibu harus makannya itu 1 butir aja, 1 pil lah jadinya. Jam berapa ibu makan? Oh, saya makan jam 5 sore. Nah, berarti ibu ingat besoknya kalau saya makan 5 sore, ya besoknya saya ibu ingat. Nah, ibu juga harus semangat. 49 tahun lebih baik ibu jangan melahirkan lagi, hamil lagi, karena sangat risiko, sangat berbahaya untuk ibu dan juga untuk janin ibu. Jadi saya sangat menyarankan ibu untuk ber-KB lebih baik. Ibu ngerti apa yang saya jelaskan? Oh iya ngerti, terima kasih Bu ya. Saya mau jalan dekat
kampung-kampung ini juga Bu, mau tahu kayak mana kondisi kampung ini, bagaimana keadaan kampung ini, apa sih masalah-masalah di kampung ini ya. Terima kasih Bu ya.